Halo teman-teman, nama saya Dani Valentino. Saya dari kelompok Bitcoin. Saya dari kelas 11-8. Halo, perkenalkan nama saya Grace Yulisya Tangkawata dari kelas 11-8. Halo teman-teman semuanya, di sini dengan aku Cinta Uya yang bakal jelasin ke kalian apa itu permintaan uang. Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini pasti terbayang di kepalanya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang seperti meminta uang jajan kepada orang tua itu adalah bentuk dari permintaan uang? Maka akan kita bahas di sini pengertiannya. Jadi permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi, menabung untuk berjaga-jaga dan bahkan investasi. Dan tentunya jumlah uang yang disebut di sini bukan hanya uang tunai, tapi juga saldo di rekening kita. Dan juga permintaan uang ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Cukup itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Yang kedua, permintaan uang biasanya disebabkan oleh 3 motif utama. Yang pertama, motif transaksi, biasanya uang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, motif jaga-jaga, biasanya uang disimpan untuk keadaan darurat. Dan yang ketiga, motif spekulasi, biasanya uang dipegang untuk berinvestasi ketika ada peluang yang menguntungkan. Faktor mempengaruhi permintaan uang. Ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, tingkat pendapatan, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, tingkat suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, orang cenderung menyimpan uang di bank daripada memegang uang tunai. Yang ketiga, harga barang dan jasa atau inflasi. Saat harga naik, permintaan uang transaksi juga meningkat. Dan yang terakhir, ekspektasi ekonomi. Harapan tentang kondisi ekonomi masa depan mempengaruhi jumlah uang yang dipegang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Irving Fisher. Jadi Irving Fisher dapat dirumuskan dengan persamaan MV sama dengan PT. Dalam persamaan tersebut, M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang. Nah, P adalah harga barang dan jasa, dan T adalah volume transaksi. Nah, terima kasih teman-teman. Dadah. Menurut Keynes, permintaan uang memiliki 3 motif utama yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu spekulasi, berjaga-jaga, dan transaksi. Teori ini menyoroti peran suku bunga dalam menentukan permintaan uang untuk spekulasi. Ketika suku bunga rendah, orang-orang lebih memilih untuk menyimpan uang tunai daripada berinvestasi. Milton Friedman memperkenalkan pendekatan modern terhadap permintaan uang. Ia berpendapat bahwa permintaan uang adalah pilihan kekayaan masyarakat. Menurutnya, permintaan uang bergantung pada pendapatan modern, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Inflasi memengaruhi permintaan uang. Semakin harga barang naik, masyarakat membutuhkan lebih banyak uang. Jika inflasi terlalu tinggi, maka permintaan uang akan menurun dan masyarakat akan lebih beralih ke nilai yang lebih stabil seperti emas atau properti. Permintaan uang dalam ekonomi mikro dan makro. Dalam ekonomi mikro, permintaan uang terkait dengan perilaku individu atau rumah tangga. Di sisi lain, dalam ekonomi makro, permintaan uang mencakup keseluruhan permintaan dalam suatu perekonomian. Analisis makro sering digunakan untuk merumuskan kebijakan moneter. Jadi, bank sentral di sini, seperti Bank Indonesia, memainkan peranan penting dalam mengelola permintaan uang melalui kebijakan moneter dengan mengatur suku bunga atau jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat mempengaruhi
peningkatan dari konsumen atau konsumsi, lalu meningkatkan investasi dan stabilitas ekonomi. Di era digital seperti sekarang ini, peredaran uang sudah berubah. Dulu rata-rata orang memakai uang tunai atau uang fisik. Sekarang di era digital semua sudah berubah. Ada e-money dan juga e-wallet. Pola teknologi yang seperti sekarang ini membuat pola berpecah-pecah. Di era digital seperti sekarang ini, bentuk uang sudah berubah. Dulu uang itu uang tunai atau uang fisik. Sekarang uang digital seperti e-money dan juga e-wallet. Teknologi ini membuat peredaran uang meningkat. Dalam mengelola permintaan uang adalah tantangan bagi pemerintah dan bank sentral, terutama di tengah perubahan global. Faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi keuangan, dan pergeseran preferensi masyarakat memerlukan kebijakan yang adaptif. Jika permintaan uang tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar, dapat terjadi perekonomian